Ini bukan kiasan. Game online memang bukan untuk anak kecil. Mau karakternya seimut apapun, gameplaynya seramah apapun, begitu ada interaksi online, dia bukan untuk anak-anak. Butuh informasi lebih tentang teknologi monitor? Pengen tahu review monitor gaming inceran kamu? Langsung aja ke YouTube channel Grey to Grey. Masih dipegang oleh tim Tech and Tips, tapi fokusnya hanya untuk display. Pelan-pelan semua yang berhubungan dengan monitor bakal dialihkan ke sana, bre. Langsung aja klik linknya ada di bawah. Ini bukan kata-kata karangan saya untuk nakut-nakutin orang. ESRB, lembaga rating game, salah satu lembaga rating game terbesar di dunia aja bilang, dari dulu udah bilang, bahwa online interactions not rated by ESRB. Mereka nggak berani bilang bahwa game online itu aman untuk anak-anak. Bahkan untuk game yang memang didesain untuk anak kecil, misalkan Mario, terus apalagi Astrobot, Minecraft, itu kan aman harusnya dimainin sama anak kecil gitu ya. Begitu ada online interactionnya langsung jadi nggak aman, bre. Beberapa waktu lalu saya udah bahas bahayanya Roblox, dimana dari sekian banyaknya mini game yang ada di dalam Roblox, hampir semua secara sistem permainan tidak cocok untuk anak. Sistemnya banyak sekali yang rawan untuk menjerumuskan anak jadi doyan microtransaction, jadi doyan gacha dan sejenisnya. Tapi dari semua poin yang sudah saya sebutkan di sana belum mencakup online interaction. Jadi Roblox yang adalah game online itu nilainya akan menjadi semakin parah, semakin berbahaya dibandingin dari apa yang sudah saya sebutin kemarin. Emangnya bahaya apa aja sih yang bisa dihadapi sama anak-anak waktu main game online? Dulu saya sempat kecanduan game online, tapi waktu itu saya udah bukan anak-anak lagi. Jadi dari kuliah sampai kerja itu saya seneng banget main game online sampai bener-bener lupa waktu. Nah, hari ini timnya Tech and Tips di luar sana itu adalah para penggiat game live service. Ini adalah sebutan baru untuk game online gitu ya. Jadi dari sini saya udah tahu bahwa pemain game online apapun gamenya kemungkinan besar ada orang dewasanya. Nah, anak saya itu sempat seneng banget main Roblox gitu ya. Dan salah satu yang dia senangi dari Roblox itu bukan hanya main gamenya tapi ngobrol sama player lain. Dan dia cerita ke saya itu dengan antusias, cerita bahwa dapat teman baru dari Jakarta gitu ya, kelas 4 SD, dari Surabaya kelas 6 SD dan seterusnya. Waktu saya bilang bahwa belum tentu loh mereka anak SD, nggak percaya, bre, karena iya memang nggak ada buktinya gitu kan. Sampai satu hari waktu dia main ke kantor gitu kan, ngeliat tuh om-omnya Tech and Tips lagi buka Roblox, lagi saya suruh ngetes Roblox gitu ya. Dan akhirnya di situ saya bilang, tuh lihat, yang kamu kira anak SD bisa aja ternyata om-omnya ini loh. Jadi kamu nggak tahu sebenarnya yang kamu ajak ngobrol itu siapa. Nah, dari situ dia mulai mikir nih. Jadi setiap kali ada player baru ngajakin ngobrol, dia udah kebayang, wah jangan-jangan om-om nih yang ada di kepalanya dia seperti itu. Dan itu adalah yang saya harapkan, bahwa dia akan waspada, bahwa tidak semua orang yang ngobrol saat online itu adalah orang yang jujur. Mungkin sampai sini masih ada yang bingung, emangnya bahayanya apa sih ngobrol sama orang? Kalau ngobrol sama orang asing beneran di jalan, iya bahaya, bisa langsung diculik gitu kan. Tapi kalau online memangnya apa bahayanya? Apalagi kalau dia nyamar jadi anak SD, terus apa dampaknya gitu? Buat yang udah dewasa mungkin masih ingat kali ya, kalau zaman dulu kita sering diwanti-wanti, jangan suka ngobrol sama orang yang kamu nggak kenal di jalan. Dan ini adalah satu hal yang berlaku di seluruh dunia. Don't talk to strangers. Itu adalah hal basic yang diajarkan ke semua anak kecil di seluruh dunia. Hari ini hal itu sebenarnya masih berlaku karena tingkat kejahatan bukannya berkurang malah bertambah. Dan ini semakin diperparah dengan orang asing tadi gak perlu datang nyamperin anak kecil. Hanya cukup online, main game yang dimainin anak-anak dan mereka bisa menyamar sebagai anak kecil untuk ngobrol sama anaknya orang, bre. Jadi tanpa kita sadari, tanpa anak-anak ini sadari, mereka sudah ngobrol dengan orang asing yang berbahaya. Pernah dengar istilah grooming gak? Zaman dulu tuh grooming artinya ya bukan negatif sih ya. Jadi waktu itu kurang lebih itu maknanya adalah mendidik, melatih, ngajarin seseorang untuk bisa jadi sukses lah gitu kurang lebih. Tapi hari ini grooming punya konotasi negatif. Grooming ini merujuk pada satu kegiatan para predator atau orang-orang jahat yang mengincar anak kecil untuk dijadikan target apapun kejahatan mereka nantinya. Yang paling simple itu banyak banget kasus diajak ngobrol, chatting, akhirnya diminta ngirim foto yang nggak bener gitu ya. Terus ada yang sampai diajak ketemuan dan amit-amit nih ada yang sampai diculik, dijual untuk jadi pekerja seks, terus jadi korban pelecehan seksual dan sejenisnya. Pokoknya yang serem-serem gitulah. Bahkan tidak sedikit ada yang dibunuh jadi korban penjualan organ tubuh. Pokoknya serem banget.
Hari gini jangan sampai ketahuan kalau Windows kamu bajakan. Malu bre. Paling aman sih beli original aja. Di cdkisales.com kamu bisa beli Windows original dan dapetin diskon tambahan dengan menggunakan kode voucher TNT saat pembelian. Pembayaran bisa dilakukan menggunakan GoPay maupun OVO. Setelah pembayaran selesai, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. cdkisales.com juga menyediakan game dan software original lain seperti Microsoft Office. Selengkapnya cek link di bawah. Jadi di sini akhirnya yang kita lihat di berita, apa yang kita lihat di film itu bukan khayalan. Banyak sekali yang sudah terjadi di dunia nyata, bre. Bahkan saking bahayanya, US Attorney sampai mengeluarkan notifikasi resmi untuk mengingatkan warga Amerika agar semakin waspada terhadap peningkatan jumlah predator anak yang menyamar secara online untuk mengeksploitasi anak di bawah umur. Di US aja diperkirakan ada lebih dari 500.000 predator online yang aktif setiap harinya. Menurut FBI, lebih dari 50% korban kejahatan seksual anak ada di range usia 12-15 tahun. Lebih dari 80% kejahatan ini dilakukan lewat chat room. Chat room ini bisa luas sekali. Bisa lewat sosial media, tapi bisa juga lewat game online. Salah satu contohnya kasus Adam Isaac di tahun 2017. Dia adalah seorang predator online yang beraksi lewat game Minecraft yang mentarget anak-anak. Saat ditangkap, dia sedang mentarget 2 orang anak laki-laki berusia 12 dan 14 tahun. Mempengaruhi mereka untuk mau mengirimkan foto tidak senonoh. Salah satu modusnya adalah ngirim duit ke anak-anak ini untuk meng-grooming mereka dan nurutlah mereka. Pihak keluarga sangat kaget dan tidak menyangka. Pertama karena orang tuanya merasa sudah berulang kali ngasih pengertian ke anaknya tentang bahaya game online. Jadi seharusnya anaknya ngerti dong ya. Dan berikutnya anak-anak ini mainnya malam-malam tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Beruntungnya para korban ini tidak berlanjut diajak ketemuan bre. Kalau sampai ketemu nggak tahu deh nasibnya bakal gimana. Yang pasti nggak akan bagus. Kejadian serupa terjadi pada game Roblox. Dari artikel tersebut diceritakan bahwa pelaku awalnya hanya sekedar teman di dalam game yang main bareng dan chatting biasa karena dianggap anak kecil sama korbannya. Sampai akhirnya pelaku mengajak korban untuk download aplikasi chat di luar game dan berlanjut ngobrol di sana. Hampir sama seperti yang dilakukan Adam Isaac, pelaku meminta foto dan video tidak senonoh dengan dalih bahwa sesama anak sudah wajar melakukan itu dan nurutlah mereka. Korban saat ini sudah dewasa dan dia cerita kalau dulu nggak mengira sama sekali bahwa akan ada predator di dalam game Roblox karena dia pikir semua orang di sana adalah anak-anak. Soal ngirim foto atau video tidak senonoh ini dampaknya bisa besar sekali. Yang pertama, dia nggak akan pernah hilang. Begitu tersebar di internet akan ada di sana selamanya. Bayangin bagaimana traumanya si anak kalau sampai foto itu tidak akan pernah hilang. Belum lagi nggak sedikit orang jahat yang memanfaatkan foto tadi untuk melakukan pemerasan. Diancam kalau lu nggak mau nemuin gue sebarin fotonya. Dan anak kecil manapun pasti akan takut, gak berani cerita sama orang tuanya, dan akhirnya jadi korban kejahatan yang lebih mengerikan lagi. Tapi bang, itu kan kejadiannya di Amerika. Di Indonesia kayaknya gak ada deh kayak gitu. Emang iya? Bulan Juli 2024 kemarin, kepolisian Australia menangkap seorang bangsat yang menjual seorang remaja berusia 17 tahun dari Indonesia ke Australia untuk dijadikan pekerja seks. Sedangkan di Jakarta, seorang wanita ditangkap karena menjadi pelaku perekrutan. Bahkan diperkirakan beberapa perempuan dari Indonesia sudah berada di sebuah brothel di Sydney untuk dijadikan pekerja seks. Di artikel tadi memang tidak menyebutkan bagaimana proses perekrutannya, tapi di zaman modern sekarang ini sudah hampir bisa dipastikan bahwa hal itu bermula dari sosial media, bermula dari chatting, berlanjut ke arah yang tidak jelas. Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga bocil-bocil di rumah, buat yang udah jadi orang tua, buat yang punya adik masih kecil gitu ya, gimana caranya untuk menjaga mereka agar tidak menjadi korban selanjutnya? Yang pertama, udah pasti kita harus rajin-rajin kasih tahu apa bahayanya interaksi online. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus paham duluan bre, bagaimana dampak negatif terparah yang mungkin terjadi, dan itu harus kita sampaikan ke mereka. Mungkin nggak bisa sekali, harus berkali-kali sampai mereka bener-bener paham. Kalau anak saya tadi, saya kasih contoh, ngeliatin om-omnya lagi main Roblox. Tuh, yang lu kira anak kelas 6 SD, ternyata udah om-om nyeremin mukanya. Berikutnya, saya kasih informasi tentang kejahatan ini ke anak-anak saya. Jadi saya kasih tunjuk artikel tentang kejahatan. Ini nih ada anak kecil yang diculik. Ini nih ada anak kecil yang disuruh begini, yang disuruh begini. Tapi sampaikan dengan bahasa yang nggak terlalu nyeremin ya. Yang penting mereka bisa membayangkan bahwa dari main game online aja ada kemungkinan mereka diculik. Jadi nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu lagi sama ayah bunda. Buat anak kecil itu udah serem banget bre. Selanjutnya kita harus pantau kegiatan gadget mereka. Pegang HP, pegang PC, pegang konsol. Kita harus pegang kontrol penuh. Program apa aja yang boleh
boleh diinstal, kita yang ngatur. Berapa lama waktu mainnya, kita yang ngatur. Bahkan apa yang mereka lakukan saat ada di dalam game, kita juga harus terus memantau. Jangan terlalu mengandalkan fitur parental control, karena kalau pakai fitur itu, Roblox masih lolos bre, dianggap program yang aman untuk dimainkan anak kecil. Karena sekali lagi, online interaction, nggak ada yang bisa menjamin. Kita harus secara manual melakukan kontrol, kayak misalkan ditanya ini tiap habis main game, tadi gamenya gimana, gampang atau enggak, seru atau enggak. Kalau kita tahu bahwa gamenya online, ditanyain tadi udah ngobrol sama siapa aja, kayaknya dapat teman baru tuh, siapa temennya, siapa namanya, dari mana. Pancing mereka untuk cerita. Nantinya memang dia akan cerita bahwa temennya ini namanya siapa gitu ya, anak kelas 6 SD, kelas 1 SMP dan sejenisnya. Ya udah, biarin aja mereka cerita. Yang penting kita bisa membuat mereka terbuka dan kita jaga agar mereka mau terus cerita. Jadi jangan galak-galak bre. Jangan sampai mereka takut sampai akhirnya nggak mau cerita lagi sama kita. Terus kalau semisal anak atau adik kamu di rumah udah punya kamar sendiri, kalau bisa sih saran saya, jangan tinggalin gadget apapun di dalam kamar. TV, PC, konsol, HP, jangan sampai masuk ke kamar. Jadi kalau main PC atau main PS gitu ya di luar aja biar kita gampang memantaunya, dari durasinya kita bisa atur, game apa aja yang dimainin kita bisa tahu, interaksi apa yang dia lakukan di dalam gamenya kita juga bisa kontrol. Termasuk kalau HP, ini kan yang susah nih. HP ya kalau bisa, kalau mau tidur masuk kamar, HP-nya setor dulu, baru boleh masuk kamar dan pastikan mereka tidur, bukan main HP bre. Kemudian setelah semua yang sudah kita lakukan tadi, satu hal yang paling penting di akhir adalah kita harus tahu gimana tanda-tandanya saat seorang anak udah kebablasan main game online. Karena dari kebablasan ini, besar potensinya mereka jadi calon korban predator berikutnya. Cara mendeteksi tanda-tanda ini agak susah kalau memang kita nggak dekat sama anak-anak dan kita nggak paham juga tentang bagaimana game online itu dan apa aja resikonya. Soalnya sebelum kita bisa tahu tanda-tandanya tadi kita harus punya ilmunya dulu. Kita tahu kejahatannya sebenarnya kayak apa sih, modusnya seperti apa, korbannya itu diapain aja. Terus sebelum jadi korban dia diapain dulu nih. Jadi kita harus tahu rutinitas anak kita seperti apa. Apakah gamenya online semua dan dia benar-benar berinteraksi dengan banyak orang atau enggak. Kita harus tahu itu bre. Dan kalau memang kita nggak paham tentang game, ya kita harus tanya sama mereka. Googling, tadi main game apa deh? Oh Roblox. Roblox itu kayak gimana? Cari, googling, apa itu gamenya. Kalau memang perlu, kamu cobain sendiri. Dan kamu bayangin, kira-kira kalau kamu adalah orang jahat, apa yang akan kamu lakukan di situ. Nah, tanda-tanda pertama yang bisa kita perhatikan adalah durasi main yang lebih lama dari seharusnya. Dan untuk bisa tahu ini ya kita harus tahu rutinitas awalnya. Biasanya main game cuma 1 jam gitu ya. Kok tiba-tiba jadi 3 jam, jadi diem aja, ngapain aja. Para predator anak ini dalam proses melakukan grooming tadi nggak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Butuh waktu yang lumayan lama, butuh proses untuk mereka membangun kepercayaan calon korbannya biar mau diajak ngobrol lebih lama agar nantinya nurut untuk diminta melakukan apapun yang mereka suruh. Jadi dari durasi main yang lebih lama dari normal, kita harus mulai curiga. Belum tentu akan jadi calon korban, tapi kalau main gamenya kelamaan, ya memang nggak bagus. Jadi mau nggak mau memang apapun alasannya harus dibatasin durasinya. Kemudian kalau sebelumnya kita udah bisa membuat anak kita cerita tentang gamenya, tadi ketemu siapa aja, gamenya kayak gimana, dapat teman baru dan sejenisnya, ini akan lebih enak lagi. Karena para predator ini biasanya saat melakukan grooming, ada satu doktrin yang mereka katakan. Jangan cerita sama siapapun. Dan yang namanya anak kecil biasanya akan nurut. Ditakut-takutin akan nurut. Kalau kita udah terbiasa ngelihat anak kita terbuka tiap kali habis main game cerita tentang gamenya, tiba-tiba kok jadi tertutup, jadi ceritanya nggak banyak, jadi seolah-olah menyembunyikan sesuatu, kita bisa langsung ngeh, jangan-jangan ada sesuatu di sana. Dan kalau perlu, langsung kita tanya detail, atau kalau misalkan dia nggak berani cerita, ya udah login aja pakai akun dia, cek history chatnya sama siapa aja. Itu bukan melanggar privasi, itu menjaga keselamatan anak kita. Terus sekali lagi, jangan capek-capek untuk ngingetin mereka terus tentang bahayanya game online. Jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang chatting dan mengumbar semuanya. Oh ya, bukan hanya percaya apa yang mereka omongkan ya. Kita juga harus kasih tahu anak-anak kita untuk tidak sembarangan mengumbar data pribadi. Siapa namanya, alamatnya di mana, sekolahnya di mana, itu adalah hal yang tidak boleh diungkapkan ke orang asing. Karena kalau sampai ada orang tahu namanya, alamatnya, sekolahnya di mana, ini udah sangat berbahaya bre. Termasuk lagi kejahatan yang melibatkan chat room tadi, ngobrol akhirnya janjian ketemuan dan akhirnya jadi korban kejahatan yang lebih nyeremin, bukan hanya terjadi di anak kecil. Ada banyak banget remaja, bahkan orang dewasa yang ketipu sama orang, diajak ketemuan, ternyata malah menjadi korban kejahatan yang lebih
lebih mengerikan lagi. Jadi dengan kita mengajarkan kewaspadaan pada anak kita dari sejak kecil, itu akan bisa digunakan untuk waspada terus sampai mereka dewasa. Semoga bermanfaat.